Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang diksi atau pilihan kata. Berikut deskripsi mata kuliahnya. Di mata kuliah Bahasa Indonesia memuat bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan dan tertulis, terutama dalam menyusun paragraf, esai, menulis akademik, serta menyajikannya secara akurat dan santun. Nah, berikut capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Kemudian yang kedua, menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan kompetensi diri. Oke, mari kita lihat pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Nah, apa yang dimaksud dengan diksi? Diksi memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Nah, pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur kata atau berkomunikasi sehari-hari. Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan pilihan kata yang memiliki makna yang tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam pengungkapan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar dengan menggunakan pilihan kata yang tepat. Nah, berikut pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, Harimurti Krida Laksana mendefinisikan diksi sebagai pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam karang mengarang. Kemudian Goris Keraf mendefinisikan diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai dengan situasi. Nah, kemudian masih Goris Keraf mendefinisikan diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, atau pembaca. Nah, fungsi diksi mengacu pada pengertian diksi di atas. Secara umum, fungsi diksi adalah satu, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Dan yang terakhir, menjadi lambang ekspresi yang ada pada satu gagasan. Nah, tujuan diksi yang pertama memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut menjadi sempurna, sesuai. Nah, kemudian tujuan diksi yang kedua adalah ketepatan pilihan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan atau penafsiran yang berlainan antara penulis atau pembaca dengan pembaca ataupun pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan supaya tidak merusak suasana. Selain itu, untuk menghaluskan kata-kata serta kalimat agar terasa lebih indah. Kemudian ciri-ciri diksi sesuai dengan konteks kalimat yang diungkap sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Kemudian diksi
mampu membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa dari pembacanya. Nah, ciri diksi selanjutnya adalah menggunakan kosakata yang dipahami oleh masyarakat, dan ciri yang terakhir adalah diksi menyatu dengan kata lain sehingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Nah, adapun syarat ketepatan diksi adalah penggunaan kata konotasi dan identitas secara cermat, kemudian penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Kemudian harus dapat membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam satu tulisan ataupun pidato. Nah, jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, saya yakin teman-teman sudah paham perbedaan makna denotasi dan konotasi. Kemudian diksi berdasarkan leksikal itu ada sinonim, kemudian ada antonim, kemudian ada homonim, kemudian ada homofon, yang kelima homograf, polisemi. Oke. Nah, di akhir dari mata kuliah ini nanti ada satu puisi berjudul Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, nanti bisa teman-teman interpretasikan atau teman-teman tafsirkan. Biasanya dalam puisi itu menggunakan diksi yang berbeda dengan ketika kita menulis pidato ataupun kita menulis cerpen. Nah, silakan dikerjakan. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.